Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Hanifah. Nomor induk mahasiswa 203220095 dari kelas Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang analisis wacana kritis untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Bahasa dan Kesusastraan dari Bapak Lukman Hakim, yang materinya berjudul analisis wacana kritis. Sebelum memasuki materi analisis wacana kritis, yang pertama saya akan menjelaskan tentang wacana. Wacana merupakan perpaduan bahasa dan ujaran. Oleh karena itu, wacana dapat berwujud satu kata, satu kalimat, satu paragraf, satu artikel, satu buku, dan juga dapat berupa beberapa buku, bahkan dalam satu bidang ilmu. Wacana adalah bahasa yang bermakna yang dapat berbentuk lisan, tulisan, dan simbol. Wujud dari bentuk wacana dapat berupa yang pertama yaitu teks, yaitu berupa pengumuman, karangan, makalah, skripsi, maupun roman. Yang kedua yaitu ucapan, dapat berupa percakapan, tanya jawab, maupun dialog. Yang ketiga yaitu lakon, dapat berupa drama, sinetron, puisi, dan atraksi. Yang keempat yaitu artefak, berupa bangunan, alat-alat bantu, logam, dan puing. Wacana sendiri dibuat dan dapat dikritisi dan dianalisis oleh orang lain yang biasa disebut dengan analisis wacana kritis atau biasa disebut critical discourse analysis. Yaitu karakteristik analisis wacana kritis. Karakteristik analisis wacana kritis dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tindakan. Karakter utama dalam karakteristik analisis wacana kritis yaitu wacana sebagai sebuah tindakan. Artinya saat berwacana, seseorang akan mengungkapkan maksudnya lewat bahasa dengan tujuan untuk memberitahukan, memerintah, mempengaruhi, membujuk, dan mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Contohnya seperti saat seseorang membuat tulisan yang sifatnya menguraikan, dia akan mendeskripsikan wacana tersebut dengan detail, sehingga yang membaca akan mendapatkan keterangan yang jelas akan objek yang dideskripsikan. Dari contoh tersebut, dapat dijelaskan bahwa pesan yang ingin disampaikan dilakukan secara dua arah, yaitu si penerima pesan dan si pembawa pesan yang sama-sama memposisikan dirinya sebagai pembawa pesan. Yang kedua yaitu konteks. Analisis wacana kritis selain mempelajari bahasa atau teks itu sendiri, unsur konteks juga harus dipelajari. Konteks merupakan semua situasi dan hal yang berada di luar teks, seperti partisipan dalam bahasa, situasi saat teks diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan lain sebagainya. Titik perhatian analisis wacana kritis ialah menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Jadi wacana dapat dibentuk berdasarkan konteks dan dapat ditafsirkan dalam kondisi dan situasi tertentu. Arianto menjelaskan bahwa konteks terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas, sosial, etnik, dan agama. Yang kedua yaitu setting sosial tertentu seperti tempat, waktu, posisi, pembicara, dan pendengar ataupun lingkungan fisik. Van Dijk dan Modak mengatakan bahwa analisis wacana kritis memasukkan konteks dalam lingkup latar, situasi, historis, kekuasaan, dan ideologi. Yaitu historis. Selain aspek tindakan dan konteks, adalah aspek historis yang perlu diperhitungkan karena wacana tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan aspek ini. Untuk dapat memahami satu teks, salah satu cara yang digunakan adalah dengan memanfaatkan aspek historis.
teks dapat dipahami apabila kita dapat memberikan aspek historis apa, mengapa, di mana, dan bila mana teks tersebut dibuat. Misalnya di era Orde atau waktu perang merebut kemerdekaan dan sebagainya. Yang keempat yaitu kekuasaan. Rianto mengatakan bahwa wacana yang dibuat dalam bentuk tulisan, ujaran, dan lainnya tidak terwujud dengan begitu saja secara natural. Tapi hal itu wujud dari pertarungan kekuasaan karena aspek kekuasaan merupakan salah satu bentuk keterkaitan wacana dengan masyarakat. Contohnya kekuasaan pria terhadap wanita, kekuasaan pimpinan kepada bawahan, dan dosen dengan mahasiswa. Wacana memandang aspek kekuasaan sebagai suatu kontrol. Kekuasaan berhubungan erat dengan kelompok dominan. Kelompok dominan biasanya akan menguasai kelompok yang lemah ataupun kelompok yang termarginalkan. Misalnya yaitu seorang staf atau karyawan diperintahkan atasannya untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu tidak berkuasa untuk menolak, staf atau karyawan tersebut harus mendengar dan akan mengiyakan keinginan atasannya. Yang kelima yaitu ideologi. Arianto mengatakan bahwa tulisan, ujaran, dan lainnya adalah wujud dari ideologi tertentu. Dengan adanya ideologi, maka akan terbentuk jati diri kelompok yang tidak sama dengan kelompok lain. Wacana bukanlah sesuatu yang netral, melainkan disajikan secara apa adanya. Karena setiap wacana akan muncul ideologi seseorang untuk mendominasi dan berebut pengaruh. Misalnya dalam wacana argumentasi dapat dipastikan bahwa teks yang ada merupakan pencerminan dari ideologi seseorang. Apakah ideologi orang tersebut kapitalisme, antikapitalisme, individualisme, sosialisme, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu pendekatan utama dan analisis. Yang pertama yaitu analisis wacana kritis Norman Fairclough. Pendekatan analisis wacana kritis yang dibuat oleh Fairclough ialah kegiatan berwacana sebagai praktik sosial. Fairclough menjelaskan bahwa adanya hubungan dialektual antara praktik sosial dan proses terbentuknya wacana, yaitu wacana mempengaruhi tatanan sosial dan tatanan sosial mempengaruhi wacana. Oleh karena itu, wacana dapat membentuk dan dibentuk oleh masyarakat. Selain itu, wacana juga dapat membentuk dan mengubah pengetahuan, hubungan sosial maupun identitas sosial. Selanjutnya, wacana juga dapat dibentuk oleh kekuasaan yang berhubungan dengan ideologi. Dengan demikian, pendekatan analisis wacana kritis yang dibuat oleh Fairclough disebut dengan pendekatan relasional dialektikal, atau biasanya juga disebut dengan pendekatan perubahan sosial. Kedua yaitu analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Pendekatan analisis wacana kritis yang dibuat oleh van Leeuwen menjelaskan bagaimana suatu kelompok yang mendominasi lebih memegang kendali dan kelompok yang posisinya lebih rendah yang digambarkan sebagai orang yang tidak baik. Misalnya kelompok yang dimarginalkan seperti pengangguran, PSK, buruh, dan perempuan yang dianggap oleh kelompok yang tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Mereka juga digambarkan sebagai orang yang tidak berpendidikan, penyakit masyarakat, pengacau, dan selalu berbuat jahat. Van Leeuwen juga fokus kepada dua hal, yaitu proses eksklusi dan proses inklusi. Proses eksklusi adalah proses yang menjelaskan bahwa dalam wacana terdapat dalang utama yang ditampilkan atau disamarkan, sehingga pihak yang dirugikanlah yang menjadi pusat perhatian berita. Sedangkan proses inklusi yaitu proses memasukkan seseorang atau kelompok tertentu ke dalam wacana, kebalikan dari proses eksklusi. Jadi, proses eksklusi dan inklusi adalah cara menampilkan aktor sosial di dalam wacana dengan
memanfaatkan permainan. Dengan memanfaatkan permainan kata atau diksi, kalimat, gaya bahasa, dan cara bercerita tertentu. Yang ketiga yaitu analisis wacana kritis Pandik atau pendekatan kognisi sosial wacana oleh Pandik yang digambarkan mempunyai tiga dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dan ketiga dimensi wacana tersebut digabungkan menjadi suatu kesatuan untuk dianalisis. Dalam dimensi teks, yang dianalisis adalah struktur teks dan strategi wacana yang digunakan untuk memperjelas tema yang dibuat. Dimensi kognisi sosial menganalisis proses memperoleh teks berita yang melibatkan kognisi individu dari orang lain. Dimensi konteks sosial menganalisis kerangka wacana yang berkembang di halayak ramai akan suatu berita. Pendekatan analisis wacana kritis menurut Pandik, kerangka wacana terdiri atas tiga struktur yang membentuk satu kesatuan. Tiga struktur tersebut adalah struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Pandik menyimpulkan bahwa kerangka wacana harus mempertimbangkan aspek makna universal yang dapat diperlihatkan melalui analisis struktur makro dan superstruktur yang posisinya jauh di atas analisis kata dan kalimat. Tapi analisis struktur mikro tak diperhitungkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara memandang seorang sesuatu yang seharusnya dalam mana akan dapat menentukan khas dan wacana yang diberikan. Katanya keempat yaitu analisis wacana kritis atau pendekatan wacana sejarah. Pendekatan analisis wacana yang digunakan oleh Budak, yaitu untuk melakukan analisis pada sebuah wacana adalah dengan cara melihat faktor historis dalam suatu wacana. Pendekatan analisis wacana kritis yang dikembangkan itu disebut dengan pendekatan historis wacana, karena dalam menganalisis wacana harus menyertakan konteks histori untuk menjelaskan suatu kelompok atau komunitas tertentu. Pendekatan analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Wodak dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama yaitu menentukan topik utama dari sebuah wacana yang spesifik. Yang kedua, melakukan telaah strategi diskursif, termasuk strategi argumentasi. Dan yang ketiga yaitu menganalisis makna-makna yang nyata dalam kebahasaan, juga makna-makna kebahasaan dalam bentuk lain. Yang terakhir atau yang kelima yaitu analisis wacana kritis secara Mills atau analisis wacana kritis perspektif feminis. Pendekatan analisis wacana kritis Sarah Mills memfokuskan seperti apa perempuan dimunculkan dalam wacana. Pendekatan wacana kritis ini sering disebut sebagai pendekatan analisis wacana kritis perspektif feminis. Menurut Sarah Mills, pendekatan perspektif feminis ini memiliki tujuan untuk menjelaskan apa yang ada dalam stiliska konvensional yang akan menjadi lebih jelas dalam menganalisis wacana. Sarah Mills mengembangkan pendekatan ini untuk mengamati seperti apa tampilan pelaku dalam wacana. Maksudnya siapa yang akan menjadi subjek dan objek penceritaan. Sarah Mills juga mengamati seperti apa pembaca dan penulis diperlakukan dan bagaimana pembaca mengidentifikasi dan menempatkan dirinya dalam wacana. Selanjutnya, Sarah Mills membagi gaya penceritaan ke dalam tiga tingkatan untuk menganalisis tiga tingkatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkatan kata yang meliputi seksisme dalam bahasa dan seksisme maknanya. Yang kedua yaitu tingkatan frasa atau kalimat yang meliputi penamaan, pelecehan pada wanita, belas kasihan, pengkerdilan, dan penghalusan. Yang ketiga yaitu tingkatan wacana meliputi karakter, peran, fragmentasi, vokalisasi, dan skema. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan.
apabila terdapat salah kata maupun penjelasan yang masih belum kurang dimengerti. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.